Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ kita hari ini. Minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang kuat arus listrik, apa itu kuat arus listrik, dan sampai dengan materi hukum ohm. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu menghitung besarnya hambatan pengganti ya dari beberapa resistor atau hambatan yang disusun secara seri maupun secara paralel. Lalu yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff 1 ya, hukum Kirchhoff 1, dan yang ketiga kita juga akan mempelajari tentang penerapan hukum ohm dan hukum Kirchhoff 1 dalam sebuah rangkaian listrik. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya kita review dulu materi yang kemarin ya sedikit. Kamu sudah mempelajari tentang kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Masih ingat ya, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu ya. Kemudian hukum ohm ya, hukum ohm masih ingat apa itu hukum ohm? Hukum ohm yaitu berbunyi besarnya beda potensial listrik berbanding lurus dengan kuat arus ya. Nanti akan kita terapkan juga hukum ohm dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu menghitung besarnya hambatan pengganti dari sebuah rangkaian hambatan, dari beberapa rangkaian hambatan ya. Jadi ada dalam sebuah rangkaian itu biasanya tidak hanya satu buah resistor atau hambatan, tetapi ada beberapa jenis resistor ya yang terpasang dalam sebuah rangkaian. Nah, beberapa jenis resistor ini bisa digantikan dengan sebuah resistor yang nilainya bisa kita hitung. Baik anak-anak, bisa lihat di papan tulis. Yang pertama adalah kita menghitung, menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel maupun rangkaian campuran. Nanti yang ketiga juga ada rangkaian campuran juga. Oke, baik anak-anak, untuk yang pertama adalah menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri. Ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar resistor atau hambatan. Ibu gambarkan 3 buah resistor ya. Kita beri nama, ini R1, ini R2, dan ini R3. Lalu bagaimana kita dari 3 resistor ini bisa kita ganti dengan satu buah hambatan ya, yang tersusun secara seri dengan menghitung, yaitu RS ya, kita rumuskan sebagai RS, besarnya R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Jadi untuk menghitung besarnya hambatan pengganti pada rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja ya, tinggal dijumlahkan saja. Misalnya di sini ya, misalnya pada rangkaian ini Ibu berikan angka 2 ohm untuk R1, lalu untuk R2 adalah 3 ohm, dan untuk R3 adalah 6 ohm. Ya. Sehingga bisa kita dapatkan ya, berapa nilai RS-nya. Ayo kita hitung, coba. R1-nya adalah 2 ohm, ditambah R2-nya 3 ohm, dan ditambah R3-nya adalah 6 ohm. Ingat ya, untuk
resistor dia memiliki satuan ohm yang digambarkan seperti ini ya. Sehingga bisa kita jumlahkan semuanya, 2 ditambah 3, 5 ditambah 6, 11 ohm ya. Maka didapatkan untuk rangkaian hambatan yang tersusun secara seri, maka didapatkan hambatan penggantinya adalah 11 ohm. Jadi bisa dikatakan dari 3 ini ya, dari 3 rangkaian hambatan ini kita bisa gantikan dengan satu buah resistor pengganti ya, ini yang kita sebut sebagai RS yang nilainya berapa? 11 ohm ya. Semoga sudah jelas ya anak-anak semuanya. Baik, itu untuk yang pertama yang menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri. Sekarang kita yang kedua, kita menghitung hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Coba ya. Jadi rangkaian pada menghitung hambatan pengganti yang disusun ya, secara paralel. Tadi Ibu lupa menjelaskan bagaimana menyusun seri. Menyusun seri ini kita bisa tuliskan adalah segaris ya, atau tidak bercabang. Ya. Sedangkan untuk yang susunan paralel ini bisa kita tuliskan paralel dengan kata lain bercabang. Lalu bagaimana gambarnya? Ya, Ibu gambarkan ini hambatan secara paralel ya. Ibu gambarkan dari sini ya, dari garis lurus ini terbagi menjadi cabang-cabang. Misalnya ada 3 cabang, Ibu gambarkan. Dan di masing-masing cabang terpasang resistor ya, dengan nilainya di sini misalnya R1 2 ohm, sama ya, kita pakai angka yang sama dengan angka yang atas. Kemudian R2 adalah 3 ohm dan R3 adalah 6 ohm ya. Nah, bagaimana kita menghitung hambatan pengganti dari ketiga resistor ini? Memenuhi rumus ya, ada aturannya bagi rangkaian hambatan yang susunan paralel, maka besarnya hambatan pengganti dituliskan dengan R paralel, kita lambangkan dengan RP ya. R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Nah, ini sebetulnya ini bisa dituliskan ditambah titik-titik dan seterusnya, tergantung berapa banyaknya resistor. Kalau ini kebetulan di gambar ini resistornya cuma 3, jadi kita tambahkan hanya sampai 3, sampai R3. Kalau ini juga sama, karena di sini digambar hanya sampai 3, maka kita tuliskan juga rumusnya sampai 1/3. Di sini boleh ditambahkan, ditambah dan seterusnya ya. Baik anak-anak, coba dari soal yang ini ya, yang digambar, kita bisa hitung berdasarkan rumus yang sudah ada. Jadi 1/R paralel adalah besarnya R1 berapa? 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 ya. Kemudian ini bisa kita kerjakan secara matematika. Bagaimana kalau ada penyebut seperti ini? Berarti harus kita samakan penyebutnya dulu ya. 2, 3, dan 6. Berapa penyebutnya? Cari KPK-nya. KPK dari 2, 3, dan 6 berapa? 6 ya. Atau angka yang bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, menghasilkan bilangan yang bulat
ya, tidak desimal ya. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 1 3. Lalu di sini tandanya plus. 6 dibagi 3 2 kali 1 2. Di sini juga tandanya plus. 6 bagi 6 6 bagi 6 1 dikali 1 1. Sehingga bisa kita dapatkan 1 per R paralelnya adalah 3 tambah 2 berapa? 5 tambah 1 6, menjadi 6 per 6. Karena di sini masih 1 per R paralel, maka kita tuliskan R paralelnya kita balik. Tadinya 6-nya. 6 per 6 ini kita balik menjadi, kebetulan karena angkanya sama tetap 6 per 6. Jadinya berapa nilai resistor penggantinya? Yaitu 1 ohm. Ya. Semoga sampai di sini kalian bisa jelas ya dengan penjelasan yang Ibu berikan. Lalu yang ketiga, yang C ya, yang C. Kalau ini susunan seri, yang ini susunan paralel. Lalu bagaimana kalau susunannya campuran? Susunan resistornya campuran, ada seri, ada dirangkai seri, dan ada juga yang dirangkai secara paralel ya. Coba kita lihat. Menghitung yang disusun seri dan paralel ya. Oke, jadi dalam satu rangkaian listrik itu ada susunan hambatannya seri dan ada susunan hambatannya paralel. Sebagai contoh, nah kalau seperti ini perhitungannya bagaimana? Nanti kombinasi ya, dikombinasikan dengan perhitungan seri dan perhitungan paralel. Tergantung nanti banyaknya, tergantung nanti bagaimana gambar dari resistornya. Misalnya Ibu contohkan yang pertama. Ya, Ibu contohkan yang pertama. Di sini ada hambatan misalnya 2 ohm. Lalu di sini ada hambatan 3 ohm. Di sini ada hambatan 6 ohm. Ya. Bagaimana kita mencari hambatan penggantinya? Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan yang paralel dulu. Ya, mengerjakan yang paralel dulu. Oke, berarti kita pakai aturan paralel ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ya, yang paralel dulu. Lalu 1 per R paralel sama dengan berapa penyebut dari 3 dan 6? KPK nya 6 ya. 6 dibagi 3 2 kali 1 2 ditambah 6 bagi 6 1 kali 1 1, sehingga didapatkan 1 per R paralel adalah 3 per 6. Ini masih 1 per. Maka untuk mendapatkan R paralelnya kalian balik ya, 6 dibagi 3. Balik pecahannya menjadi 2 ohm. Ya. Ini baru rangkaian paralelnya saja. Nah, bagaimana sekarang mencari R totalnya? R totalnya ya, hambatan pengganti total adalah hambatan pengganti yang pertama ditambahkan dengan yang paralel tadi. Kenapa? Karena susunan ini bisa kita tuliskan menjadi, setelah paralelnya kamu hitung, menjadi seperti ini gambarnya. Ini adalah tetap, kita misalkan ini R1, kemudian ini R2, yang ini R3. Nah, R2 dan R3 sudah diubah menjadi R paralel, sehingga di sini menjadi R paralel. Lalu R1-nya tetap di sini. Jadi susunan yang tadinya campuran seperti ini, karena paralel sudah dikerjakan, ya sudah dihitung hambatan penggantinya, susunannya menjadi seperti ini. Jadi R totalnya adalah R1 ditambah R paralel sama dengan 2 ohm ditambah
paralelnya 2 ohm. Jadi total berapa? 4 ohm. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anakku sudah jelas ya untuk menghitung hambatan pengganti. Nanti Ibu akan contohkan satu soal lagi untuk menghitung hambatan pengganti dengan pada rangkaian campuran ya, dengan model yang lain. Bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini modelnya ya? Seperti ini, maka yang harus kita kerjakan dulu adalah yang seri di dalam paralel ya, seri di dalam paralel kita kerjakan dulu ya. Oke, berarti RS ya, ini misalnya kita tuliskan ini R1, ini R2, R3, R4 dan R5 ya. Maka R serinya adalah R2 ditambah R3, yaitu 2 ohm ditambah 2 ohm. Berapa RS-nya? 4 ohm. Ya, 4 ohm. Lalu setelah kamu mendapatkan rangkaian serinya, lalu yang seri ini menjadi paralel dengan R4. Ya, menjadi paralel dengan R4. Sehingga hasil dari R seri kita paralelkan dengan R4. 1/RP, kita sebutnya sebagai 1/RP. Jadi ini langkah pertama. Lalu ini langkah kedua. Kita cari RP-nya. 1/RS yang tadi di atas ditambah 1/R4. Ya, 1/R4. Jadi 1/R paralelnya menjadi 1/4 ditambah 1/4. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja ya. 1/R paralel sama dengan 1 tambah 1, 2/4. Sehingga R paralelnya 4 dibagi 2 sama dengan 2 ohm ya. Satuannya masih ohm. Apakah sampai di sini sudah selesai? Belum anak-anak, karena kita baru mengerjakan yang paralel saja. Yang serinya belum. Yang sebelah kiri dan kanannya belum. Jadi untuk mendapatkan hambatan pengganti total kita jumlahkan. Ya. R totalnya, mohon maaf. R totalnya menjadi R1 ditambah R paralel ya, paralel yang ini ditambah R5 ya, sehingga didapatkan R totalnya adalah 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Nah, kebetulan angkanya 2 semua ya. Jadi hasilnya adalah R totalnya 6, 2 tambah 2 tambah 2, 6 ohm. Ya, untuk rangkaian yang model seperti ini. Ya, Ibu harapkan kalian sudah paham. Jadi rangkaian seperti ini bisa Ibu gambarkan menjadi ya, menjadi ini adalah R1. Lalu ini gabungan dari R paralelnya. Lalu ini R5. Ya. Ini ya, tadi R paralel yang ini ya. Dituliskan jadi seperti ini. Jadi rangkaian yang tadinya rumit seperti ini bisa disederhanakan dengan mengganti sebuah hambatan menjadi seperti ini rangkaiannya. Ya, baik anak-anak, untuk rangkaian hambatan pengganti mudah-mudahan kalian sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff 1. Ya, hukum Kirchhoff 1. Ya. Oke, hukum Kirchhoff 1 ya. Ini merupakan penerapan dari rangkaian bercabang ya. Tadi kan kamu sudah mengetahui bedanya rangkaian hambatan secara seri maupun rangkaian hambatan secara paralel. Ya, jadi bila nanti dalam sebuah percobaan ini ada sebuah rangkaian listrik
ya. Dengan di sini ada beda potensial, ya, ada voltasenya. Kemudian akuat arus mengalir dari beda potensial dari sumber arus lalu ke titik cabang, ini yang kita sebut sebagai titik percabangan. Kemudian dari titik percabangan ini arus terbagi, ya, ke atas dan ke bawah. Dengan di sini ada resistor, misalnya resistor 1 dan resistor 2. Jadi hukum Kirchhoff berlaku untuk rangkaian bercabang, ya, rangkaian bercabang. Oke, dari sini maka besarnya kuat arus dari masing-masing I total, ini kita sebut sebagai I total. Lalu ini adalah I yang masuk percabangan, ini I yang masuk percabangan. Ya, besarnya I total bagaimana dibandingkan dengan besarnya I1 dan I2. Nah, dari berdasarkan hukum Kirchhoff maka didapatkan sigma, ya. I yang masuk akan sama dengan sigma I yang keluar. Apa itu sigma? Sigma itu penjumlahan, ya. Penjumlahan kuat arus yang masuk ke dalam sebuah titik cabang atau sebuah rangkaian akan sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi dari ini, ya, atau dengan kata lain bisa kita tuliskan besarnya hukum Kirchhoff adalah besarnya kuat arus yang masuk ke titik cabang sama dengan besarnya kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ya, kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar, sehingga dirumuskan menjadi jumlah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, ya. Cukup mudah untuk hukum Kirchhoff ini, ya. Kalian bisa nanti tambah jelas ketika kita sudah mempelajari latihan soalnya, ya. Baik, dari gambar ini misalnya kita coba hitung. Dari gambar ini misalnya ada kuat arus yang masuk, ya, kuat arus yang masuk misalnya sebesar 5 ampere. Lalu dari 5 ampere ini keluar melalui titik cabang yang pertama dan keluar juga melalui titik cabang yang kedua, misalnya terbagi di I1 adalah 3 ampere, di I2 2 ampere. Maka kita bisa buktikan hukum Kirchhoff. Betul tidak hukum Kirchhoffnya? Ya, coba dari gambar ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, ini bunyi hukum Kirchhoff. Yang masuk ada berapa? Yang masuk kita sebut sebagai I total. Akan sama nilainya dengan yang keluar. Kebetulan yang keluar cuma ada 2 cabang. Berarti I1 tambah I2. Ya. Oke, yang masuk berapa nilainya? 5 ampere. Yang keluar berapa? 3 ampere ditambah 2 ampere. Jadi 5 ampere sama dengan 5 ampere, ya. Terbukti hukum 1 Kirchhoff, ya. Jadi seperti itu untuk penerapannya dalam sebuah rangkaian. Sebetulnya hukum 1 Kirchhoff ini juga bisa dibuktikan dengan percobaan menghitung kuat arus. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah rangkaian listrik dengan hambatannya disusun secara paralel, kalian bisa menghitung sendiri
membuktikan bagaimana besarnya hukum Kirchhoff berlaku pada rangkaian tersebut ya. Bisa kalian ukur kuat arus pada yang keluar dari sumber arus atau kuat arus total. Kemudian kamu juga bisa hitung dari kuat arus masing-masing I1 dan I2-nya dengan ampere meter ya, dengan ampere meter. Baik anak-anak, ini untuk contoh dari hukum Kirchhoff. Kita lanjutkan contoh hukum Kirchhoff berikutnya adalah hukum Kirchhoff 1 ya, karena nanti ada hukum Kirchhoff 2 yang akan kalian pelajari di SMA. Untuk hari ini kita belajar hukum Kirchhoff 1 dulu. Baik, contoh soal yang kedua. Misalnya ada sebuah titik, titik cabang, ada beberapa kuat arus ya. Kemudian di sini ada ya, ini adalah titik cabangnya. Ya, titik cabangnya dengan di sini I4. I4 adalah arus yang masuk. Tandanya masuk ya. Perhatikan, tandanya masuk. Kemudian ini ada resistor misalnya. Kemudian di sini ada I5. Ya, I5 misalnya nilainya 5 ampere. I4 belum diketahui. Kemudian I3 arahnya masuk. I3 arahnya masuk, nilainya 8 ampere. Lalu I2 ini arahnya keluar, nilainya 13 ampere. Kemudian I1-nya di sini nilainya 6 ampere. Ya, oke. Dan satu lagi misalnya di sini arahnya adalah keluar saja ya, keluar ya, karena di sini kan yang keluar ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini masuk 1, kemudian ini masuk 2, yang masuk 3, lalu yang keluar ada 1, 2, 3 ya. Di sini kita misalkan adalah I1, I2, I3, I4, I5, berarti I6 ya. I6 misalnya nilainya di sini adalah 2 ampere ya, 2 ampere. Lalu bisa kita hitung berapa nilai I4-nya. Yuk, dari sini I masuk sama dengan I keluar. Ya. Lalu yang masuk apa saja tadi? Yang masuk adalah I1. Yang arah panahnya masuk I1, lalu I3 dan I4. I1, I3 dan I4. Yang keluar adalah I2 ditambah I5 ditambah I6. Yang mau kita cari adalah I4. Ya, yang mau kita cari I4. Berarti kita masukkan angka-angkanya. I1-nya ada 6 ampere, I3-nya 8 ampere, I4 yang belum diketahui kita tuliskan tetap I4, I2 13 ampere ya, I5 5 ampere dan I6 2 ampere ya. Oke, sekarang 6 ditambah 8 berapa? 14 ampere. Ditambah I4 yang belum diketahui kita biarkan di sebelah kiri. Lalu 13 tambah 5 adalah 18
ditambah 2, 20. Ya, 13 tambah 5, 18, ditambah 2, 20 ampere. Sehingga kita bisa dapatkan I4-nya berapa? Biarkan sebelah kiri, jadi ini pindah ke kanan, menjadi tadinya positif pindah jadi negatif. 20 ampere dikurang 14 ampere. I4 sama dengan 6 ampere. Dengan demikian bisa kita peroleh bahwa berdasarkan hukum Kirchhoff, besarnya arus yang belum diketahui yaitu arus dengan tanda masuk ke dalam titik percabangan besarnya 6 ampere. Ya, dari sini mudah-mudahan anak-anakku jelas ya penjelasan Ibu tentang hukum Kirchhoff ini ya, hukum 1 Kirchhoff ini. Baik, ada satu materi lagi yang perlu Ibu bahas hari ini yaitu tentang penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada sebuah rangkaian listrik. Kemarin hukum Ohm kamu sudah belajar, yaitu besarnya beda potensial sebanding dengan kuat arus yang dirumuskan dengan V sama dengan I kali R ya, I kali R. Kemudian hukum Kirchhoff juga kamu sudah belajar ya. Baik, sebelum kita memulai, Ibu menggambarkan contoh rangkaian listriknya, kita bisa ulang dulu ya, bisa review kembali hukum Ohm. Bagaimana kemarin rumusnya? Dinyatakan dengan V sama dengan I kali R ya. Lalu tadi hukum Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baik. Lalu bagaimana kalau ada contoh soal nih, ada sebuah rangkaian listrik. Di sini ada hambatan sebesar 1 ohm. Lalu ada penghambat di titik cabang sebesar 3 ohm dan sebesar 6 ohm. Ya, lalu di sini beda potensialnya V-nya sebesar 6 volt. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah ini pertanyaannya yang pertama, hitunglah kuat arus total dalam rangkaian atau yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Jadi kuat arus itu mengalir dari kutub positif ya, lalu ke kutub negatif. Ini kita sebut sebagai I totalnya. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan yang kedua, berapa atau hitunglah kuat arus pada penghambat 3 ohm. Nah, penghambat 3 ohm kita misalkan ini titik cabang, ini kuat arus ya. Ini arus total. Kemudian ini titik cabang, berarti ini kita anggap yang penghambat 3 ohm adalah I1, lalu penghambat 6 ohm nanti I2. Yang ketiga adalah hitunglah kuat arus pada penghambat 6 ohm. Nah, jadi kalian bisa perhatikan soalnya seperti ini. Yang pertama ada sebuah rangkaian listrik di mana beda potensialnya 6 volt, lalu mengalir kuat arus. Nanti kita hitung berapa kuat arus totalnya. Lalu di sini ada 3 buah resistor atau hambatan, ada 1 ohm, kemudian ada 3 ohm dan 6 ohm.
Nah, untuk menghitung yang ditanyakan, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengerjakan yang bagian A dulu, yaitu mencari kuat arus total. Berapa sih kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini? Ya, maka sebelum kita menghitung kuat arus total, maka kita harus mengerjakan dulu atau menghitung dulu berapa hambatan pengganti pada rangkaian. Ya, tadi kalian sudah belajar berapa hambatan pengganti pada rangkaian. Lalu untuk menghitung kuat arus total, kamu hubungkan dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung hambatan pengganti dulu. 1 per R paralel, kita kerjakan yang paralel dulu ya, sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Lalu 1 per R paralel sama dengan per 6 ya. 6, ini 3 dengan 6 samakan penyebut. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2 ditambah 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Lalu 1 per R paralelnya kita dapatkan 2 tambah 1, 3 dibagi 6, sehingga R paralelnya adalah kita balik 6 per 3 menjadi 2 ohm ya, 2 ohm. Lalu ini belum selesai, masih yang paralel. Lalu R totalnya bagaimana? R total adalah R 1 ya, ini langsung saja kita tuliskan ini sebagai R1. 1 ohm ditambah R paralelnya adalah 2 ohm ya, R paralel yang ini. Jadi R totalnya menjadi 3 ohm. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sudah cukup jelas. Sehingga kita dapatkan R totalnya adalah 3 ohm. Lalu dari R total ini bisa kita kerjakan atau kita cari I-nya. Ya. Berdasarkan hukum Ohm ya, hukum Ohm, Ibu tuliskan di sini V sama dengan I kali R. Ya, sehingga untuk mencari I adalah V dibagi R ya. V dibagi R. Yuk, V-nya berapa? I total ya. I total sama dengan V 6 dibagi R-nya 3. Berarti 2 ampere ya. Jadi bagian A sudah kita dapatkan, kuat arus total pada rangkaian adalah 2 ampere. Oke, sekarang kita beranjak yang bagian B. Bagian B. Ya. Kuat arus yang mengalir pada penghambat 3 ohm. Oke, pada penghambat 3 ohm. Nah, ini tadi Ibu terlupa ya menjelaskan. Kita punya aturan lagi untuk menghitung besarnya hambatan dari masing-masing cabang, besar kuat arus dari masing-masing cabang. Kita ada aturan. Jadi bila hambatan tersusun seri, maka berlaku I ya, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kalau arusnya ada 3 ya. Dalam hal ini ya, karena cuma ada 3 ya, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Oke. Kemudian bagaimana dengan V-nya? V total, nah V-nya yang terbagi kalau rangkaian hambatannya seri. Jadi V-nya yang terbagi, jadi V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk rangkaian seri ya. Untuk rangkaian paralel, bila hambatan tersusun paralel ya, maka berlaku I total. Nah, ini berlaku hukum Kirchhoff di sini. I total sama dengan penjumlahan antara I1 ditambah I2, kalau dalam hal ini di soal hanya sampai I2, atau ditambah I3 dan seterusnya. Sedangkan V totalnya sama ya, untuk rangkaian tersusun paralel V totalnya sama, V1 sama dengan V2
sama dengan V3 dan seterusnya. Ya. Ini yang tadi Ibu lupa untuk sampaikan, ya. Jadi untuk menghitung bagian B dan C, maka kamu harus tahu dulu aturan kuat arus dan beda potensial pada hambatan seri dan hambatan paralel. Baik, kita bisa lanjutkan untuk menghitung yang bagian B-nya. Ya, untuk menghitung bagian B-nya. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kalian sudah belajar tentang aturan ini untuk mengerjakan bagian B dan C, ya. Bagian B dan C kita menggunakan aturan ini, tolong dipahami. Bagi rangkaiannya seri, hambatan tersusun seri, maka besar kuat arusnya selalu sama dimanapun, karena dia tidak memiliki titik cabang. Di sini hukum Kirchhoff tidak berlaku. Nah, karena kuat arusnya sama, sebaliknya untuk beda potensialnya terbagi, ya. Jadi beda potensialnya terbagi, V total sama dengan V1, V2, V3. Jadi beda potensial yang ada di sini terbagi menjadi di sini dan di sini, ya. Kemudian kalau untuk rangkaian, ini seri ya, tadi salah. Ini yang paralel, tadi Ibu lupa, ya. Kemudian kalau yang seri, yang paralel, kuat arusnya terbagi, ya. Kuat arusnya terbagi, ini ada I total, lalu dia terbagi di I1 dan di I2, ya. Kemudian dengan beda potensialnya sama, V totalnya 6 volt, berarti di sini tetap 6 volt, di sini juga 6 volt, ya. Oke. Baik, kita kerjakan yang bagian B. Pertanyaannya adalah kuat arus pada penghambat 3 ohm. Berarti kita anggap sebagai I1, yang ditanya I1. Untuk mencari besaran kuat arus yang ada di sini, maka kalian harus mencari dulu berapa beda potensial yang ada di rangkaian paralel. Berapa beda potensialnya? Nah, untuk mencari beda potensialnya, kita pakai aturan secara paralel tadi, ya. Secara paralel. Ya, oke. Ya, berarti ini beda potensialnya sama, ya. V totalnya, ya. V totalnya adalah, ya, oke. Berarti kita cari V-nya di sini, V pada paralel sama dengan I total dikalikan dengan R paralelnya, ya. I total dikalikan dengan R paralelnya. Oke, berapa? Ya, berapa nih? I totalnya berapa? Tadi sudah kita hitung, I totalnya adalah 2 ampere. Lalu R paralelnya 2 ohm. Sehingga V paralelnya 2 dikali 2 menjadi 4 volt. Ya. Oh, ternyata ya untuk rangkaiannya paralel, ya rangkaiannya. Ini kan bukan paralel ya, ini campuran sebetulnya. Ya. Campuran kalau kita ubah rangkaian ini menjadi dengan di sini 6 volt, di sini 1 ohm, dan di sini tadi paralelnya adalah 2 ohm. Jadi rangkaian ini bisa kita ubah menjadi rangkaian yang seperti ini. Ya. Nah, kita cari berapa beda potensial di sini. Yang tadinya paralel kita ubah menjadi, oh ternyata beda potensial kita sudah hitung adalah 4 volt. Ya, 4 volt. Ya. Lalu ini kan seri ya, seri. Berarti sudah terbukti nih bahwa kalau rangkaian seri beda potensialnya tidak sama. Ya, oke. Setelah dapat berarti otomatis di sini adalah beda potensialnya 2 volt. Ya, supaya jadi 6 volt. Ya. Baik. Nah, di sini kita sudah dapatkan beda potensial ini ya, yaitu sebesar 4 volt. Lalu karena di sini adalah rangkaiannya paralel, maka beda potensial di I1 juga sama, yaitu 4 volt. Beda potensial di I2 juga sama, 4 volt. Ya. Seperti itu. Jadi
Kita bisa cari I-nya. Lalu I1 menjadi V paralel per R1, yaitu 4 volt dibagi R1-nya yang ini pada penghambat 3 ohm menjadi 1,33 ampere. Lalu I2-nya adalah Vp per R2, yaitu yang ada di penghambat 6 ohm ya. 4 volt dibagi mana tadi? 6 ya, 6 sama dengan 2/3 sama dengan 0,67 ya. Dengan demikian kita dapatkan ini adalah B ya, yang ini adalah C ya. Jadi untuk kuat arus yang mengalir pada penghambat 3 ohm adalah 1,33 ampere dan kuat arus yang mengalir pada penghambat 6 ohm adalah 0,67 ampere. Coba kita jumlahkan I1 dengan I2. I1 1,33, I2 0,67. Kita jumlahkan menjadi berapa? 2 ampere. Apakah sama dengan kuat arus total? Ya, 2 ampere ini ternyata sama dengan kuat arus total 2 ampere juga. Jadi dari sini pun hukum Kirchhoff sudah terbukti ya. Besarnya kuat arus total sama dengan jumlah dari kuat arus 1 dan kuat arus 2. Sampai di sini anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham ya menghitung hukum besarnya hambatan pengganti, kemudian hukum Kirchhoff, dan bagaimana menerapkan hukum Ohm, hukum Kirchhoff pada sebuah rangkaian listrik. Tadi contoh soalnya sudah Ibu sampaikan ya, mudah-mudahan kalian jelas. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi, dari Ibu cukup sekian, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.